Saya ingin menanggapi video ini. Sebelum saya tanggapi, mari kita tonton videonya. Mungkin konteksnya dulu ya yang penting. Jadi pelajaran kita ini fokusnya ke ayat Al-Quran yang ditujukan ke ahli kitab. Yahudi dan Kristen ya? Betul. Terutama soal sosok Nabi Ibrahim. Nah, inti dari ayat yang jadi pusat perhatian kita ini bunyinya kira-kira begini. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berdebat soal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil itu kan baru diturunkan jauh setelah masanya. Apa kalian tidak pakai akal? Wow. Nah, setelah pertanyaan itu, ayatnya negasin lagi kalau Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi seorang Muslim yang lurus. Oke, dari kalimatnya aja udah kerasa ya tegangannya. Mari kita bedah argumen utamanya dulu yang disebut logika lini masa ini. Jadi kalau saya tangkap dari pelajaran kita, Al-Quran di sini seakan-akan bilang, hey, klaim kalian atas Ibrahim itu nggak valid. Karena kitab suci kalian, Taurat dan Injil, itu datangnya belakangan, jauh setelah Ibrahim wafat. Gitu kan ya intinya? Tepat sekali. Itu fondasi argumen. Kalau kita amati jawaban orang ini terkesan sangat logis ya. Bagaimana mungkin Islam yang datang terakhir ya, tapi mengklaim ya Nabi Ibrahim itu seorang Muslim gitu ya. Jadi nabi-nabi ya di Al-Quran itu baik Ibrahim sampai Nabi Adam itu semuanya dikatakan Muslim. Wa nahnu lahu muslim. Dan kami baginya Muslim. Baginya siapa? Yaitu bagi Allah. Maka bagi Allah itu apa? Orang Islam ya. Jadi apakah dan kami baginya orang Islam. Nggak cocok kan? Jadi Muslim di situ adalah berserah diri ya. Jadi apa makna berserah diri itu? Berserah diri itu adalah monoteisme mutlak yang menyerahkan semata-mata hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu. Ya, jadi itulah menyerahkannya. Nah, lalu kalau kita lihat ya, kita mengkerucutkan secara akidah atau etikot ini yang menyerahkan hanya satu Tuhan, itu ada Muslim ya, kemudian agama lain, tapi kalau Kristen itu tidak bisa dikatakan Muslim. Kenapa? Karena mereka mengakui ada selain Tuhan itu Tuhan ya, yaitu Yesus. Yesus itu dia seorang manusia juga seorang Tuhan kata mereka kan. Nah, jadi kalau ada orang menyembah berhala Tuhan yang lain selain Tuhan dalam bentuk benda ya, mereka dalam bentuk manusia ya, manusia yang Tuhan ya. Jadi ada Tuhan lain ya. Nah, nggak tahu lah apa itu kata orang itu Trinitas, Tuhannya tiga dalam satu ya kan, satu terserah. Tapi kemudian tentang Yahudi ya, dari ayat tersebut, Yahudi ini adakah di Alkitab menyatakan bahwa Yahudi itu adalah sebuah agama ya, adakah di Alkitab bahwa masuklah kamu ke agama Yahudi kamu akan selamat. Jadi Yahudi itu apa ya, begitu ya Kristen. Kristen itu bahkan sama sekali tidak ada disebutkan ya di perkataan Yesus ya. Nah, jadi ada itu di surat Paulus. Sebelum surat Paulus tidak ada satu kata pun kata Kristen ya. Ini bahkan tidak ada sama sekali ya kata Kristen. Sedangkan Yahudi tidak ada dinyatakan itu sebuah agamanya Musa ya. Jadi sebenarnya apa agama Nabi Musa, yang Musa dan Yesus itu? Karena Yahudi itu bukanlah agama ya. Coba kita lihat ya ayat-ayat kata Yahudi ini di dalam kitab Ester ya, pasal 2 ayat 5. Pada zaman itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Nah, ini kata Yahudi yang ada pertama ya di Ester pasal 2 ayat 5. Kemudian dalam perjanjian baru Injil Yohanes ya pasal 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi ya, seorang Yahudi bukan agama Yahudi ya, seorang minta minum kepadaku seorang Samaria.
Jadi sebenarnya agama dari Yesus dan Nabi Musa itu apa? Karena Yahudi itu bukan agama, ya. Jadi apa agama mereka? Oh, eh, apakah mereka tidak beragama? Ya, agama itu sesuatu yang tidak ada. Ya, kita pahami apa itu agama. Ya. Jadi yang saya tanyakan, apa agama Nabi Musa maupun Yesus? Karena Yahudi itu bukan agama. Tidak ada di Bible dikatakan Yahudi itu ya sebuah agama. Ini kemudian di ayat Kisah Para Rasul 18:2. Di situ ia bertemu dengan seorang Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah termasuk ya sebuah individu, bukan agama ya. Seorang Yahudi bernama Aquila, orang Pontus yang baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Ya. Nah, itulah ayat-ayat yang ada kata Yahudi. Ya, kita nggak ada lagi. Ya, bandingkan dengan di Islam. Islam itu benar agama. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Nah, jadi kalau kamu menentang bahwa nabi-nabi sebelum itu adalah seorang Islam yang artinya berserah diri, lalu agama dia apa? Karena Yahudi itu bukan agama. Kristen apalagi itu nggak ada kata Kristen ya, dia perkataan Yesus nyebut Kristen, Yesus sendiri kurasa nggak tahu apa itu Kristen. Nah jadi coba kamu jawab apa agama Musa dan Yesus, karena Yahudi itu bukan agama. Tidak ada disebutkan di Alkitab bahwa Yahudi itu agama. Dia itu sebuah individu atau golongan ya, atau keturunan Yehuda. Jadi dia bukan agama ya. Nah, bandingkan di ayat lain ya. Allah berfirman ya, Quran surah Al-Imran ayat 85 ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama jelas dikatakan selain Islam, falyuqbal min, maka selama-lamanya ya tidak akan diterima darinya. Jadi selain Islam nggak ada yang diterima. Kemudian ada lagi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Ya orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Ini di Al-Baqarah 107 ya. 108, 108. Banyak lagi ya. Jadi sangat jelas inilah yang dinyatakan. Tapi kalau Yahudi yang atau Kristen itu tidak ada dinyatakan di Alkitab agama. Kemudian tentang ayat Ali Imran 65 sampai 67. Ini sebenarnya asbabun nuzul dan sebab turunnya, ada perdebatannya antara orang Yahudi yang ada di Madinah dengan Kristen yang ada di Najran. Jadi orang Najran mengakui Ibrahim itu, dan ini terjadinya di masa Rasulullah SAW. Jadi perdebatan di antara orang Yahudi Madinah dan Kristen di Najran, bahwa orang Kristen Najran mengakui Ibrahim itu adalah Nasrani. Di situ kan kata Kristen ya, Nasrani. Kemudian Yahudi di Madinah mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi gitu kan. Jadi Yahudi itu keturunan. Jadi sangat benar. Masa Yahudi Ibrahim keturunannya Keturunannya Yehuda, sementara itu adalah Yehuda itu jauh cici-cici dia kan. Nah, kemudian Kristen atau Nasrani pengikut Yesus. Masa Nabi Ibrahim pengikutnya gitu. Tapi kalau dikatakan dia Muslim, ini secara itikad adalah sama dengan Islam. Ya, secara itikadiyah, secara akidah, itu orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, lalu yang saya pertanyakan lagi, coba jawab orang Kristen, kalau jawab apa agama Yesus dan Nabi Musa? Karena Yahudi dan Kristen bukan agama. Ya, tidak ada di Alkitab mengatakan Yahudi itu agama. Itu adalah individu atau keturunan. Sedangkan Kristen baru ada 30 tahun setelah Yesus naik. Ya, kata itu aja mungkin Yesus sendiri tidak tahu apa itu.